Kekayaan tanpa akhlak akan menimbulkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak sama akan menimbulkan tipu daya. Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi hari kebangkitan ekonomi umat. Ucap selamat datang buat Bapak Erick Thohir. Bapak masih muda tapi sukses berkarir. Kalau bagi rezeki nggak pernah mikir-mikir. Lihat pulang nanti kita dikasih THR. Iskandar Batubara, Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Yang sama kita hormati dan muliakan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi qudumikum. Selamat datang di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara. Selamat datang di Medan. Sepanjang waktu sudah berpantun, saya tak usah menambah pantun, nanti biar urusan lebah bergantung soal protokol lah nanti. Pak Rektor, Pak Wakil Gubernur, Bunda Indah, para pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, pengurus daerah, pimpinan wilayah organisasi bagian, Pak Menteri, di Al-Wasliyah ini punya 7 organisasi bagian. Ada Muslimat Al-Wasliyah, ada Angkatan Putri Al-Wasliyah, ada Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah, ada Ikatan Sarjana Al-Wasliyah, Pemuda Al-Wasliyah, Mahasiswa Al-Wasliyah, dan Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Bang Erick ini keluarga kita, dia saudara kita, dia sahabat kita. Tandanya apa? Dia datang hari ini ke Al-Wasliyah Sumatera Utara. Berarti dia keluarga besar kita. Kalau saudara dan keluarga itu sama seperti yang mudah-mudahan kita bisa seperti bagaimana bersahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi pernah diceritakan begini. Dhahabtu ma'a Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ma'a Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ma'a Abu Bakar wa Umar. Rawahu Tirmidzi. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk juga bersama Abu Bakar dan Umar. Luar biasa persahabatan, dan mudah-mudahan kita pun bisa mencontoh bagaimana Rasulullah bersahabat dengan para sahabatnya. Termasuk juga kita bersahabat dengan Pak Erick Thohir hari ini dengan kedatangan beliau. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Pak Erick, mumpung teringat ini, saya titip ke Pak Erick atas nama Menteri. Kami sedang mengusulkan gelar pahlawan nasional untuk Tuan Arsyad Talib Lubis. Ini tahun kedua kami mengusulkan. Kalau nanti Pak Erick ketemu dengan Bu Menteri Sosial dan ketemu dengan Pak Presiden, izinlah kami. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah membuat rekomendasi 2 kali. Dan insya Allah secara administratif tidak ada masalah. Dan hari ini mudah-mudahan belum terlambat waktunya, kiranya berkenanlah negara memberikan apresiasi kepada Al-Mukarram, salah seorang pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah, Syekh Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis. Beliau mendirikan Wasliyah hingga sampai sebesar hari ini. Di Sumatera Utara ini Pak Erick ada 619 sekolah dan madrasah kita, ada 5 perguruan tinggi, ada 8 panti asuhan, ada 1 bank pembiayaan rakyat syariah, ada ribuan da'i, ustadz dan tenaga pengajar yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Al-Wasliyah Haji Dedi Iskandar yang merupakan juga wakil rakyat Sumatera Utara sebagai anggota DPD. Tentu Bunda Indah yang sempat juga bertemu saya di Jakarta.
dan para pimpinan yang hadir yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu adik saya, sahabat saya, Pak Wagub, saya selalu panggil Pak Ijek. Alhamdulillah kemarin juga sempat makan siang sama-sama di Jakarta. Tentu kehadiran saya di sini tidak lain ingin memastikan bahwa BUMN hadir, di mana alhamdulillah setelah melakukan transformasi besar-besaran di BUMN yang tadinya BUMN banyak rugi dan untungnya hanya 13 triliun, tetapi dalam waktu 2 tahun kita bisa perbaiki dan alhamdulillah untungnya sekarang 90 triliun. Tadi disampaikan bagaimana PTPN, perusahaan negara yang besar, itu banyak sekali yang dikorupsi. Ketika saya masuk itu hutangnya 41 triliun. Itu hutang. Dan kerugiannya itu setahun hampir 1,6 triliun. Tidak mungkin kalau perusahaannya tidak sehat, bagaimana bisa membantu. Alhamdulillah dengan perbaikan yang dilakukan di PTPN hari ini, yang tadinya targetnya rugi 1,6 triliun sekarang sudah menghasilkan laba 4,6 triliun. Dan tentu ini kita pakai untuk apa? Tadi memperbaiki kinerja keuangannya. Tentu selain dari situ kami Kementerian BUMN juga hadir banyak di pondok pesantren atau perguruan tinggi, tidak lain memastikan bahwa Kementerian BUMN dan BUMN-nya juga turut membantu yang namanya ekonomi kerakyatan dan tentu ekonomi keumatan. Kita bisa lihat bagaimana alhamdulillah kita sudah menggabungkan bank syariah milik BUMN yang tadinya BNI, Mandiri, BRI berdiri sendiri, tapi sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia kita mempunyai bank syariah yang masuk urutan 10 besar di Indonesia, yaitu nomor 7 terbesar di Indonesia dengan total aset 360 triliun. Hal ini kita lakukan karena kenapa? Karena kegundahan, kegalauan tentu kami melihat bagaimana ekonomi keumatan ini. Kita merupakan masyarakat Muslim terbesar di Indonesia. Tetapi ketika kita bicara produksi industri halal, kita tidak masuk 10 besar. Yang masuk adalah Taiwan, Brazil, Amerika, dan lain-lain. Tanpa menyalahkan siapa-siapa, kita harus mengintrospeksi diri kita. Kenapa negara Muslim yang besar, tetapi produksi industri halalnya tidak masuk 10 besar? Nah, karena itu Bank Syariah saya tugaskan untuk membangun ekonomi keumatan. Bagaimana menciptakan Muslimpreneur, bekerjasama dengan pondok pesantren dan juga pendidikan daripada keislaman untuk menjadi mercusuar peradaban yang harus dibangun. Bagaimana industri halal kita harus menjadi keseimbangan untuk ekonomi Indonesia. Ini kita lakukan. Nanti Pak Haji Dedi saya kenalkan BSI, karena BSI ditugaskan sekarang untuk memastikan industri halal kita bisa bangkit dan bisa menjadi kebutuhan nasional, tidak mengimpor barang-barang dari negara lain yang katanya kita negara Muslim terbesar di dunia. Sama seperti UMKM pun kita dorong. Bagaimana ibu-ibu mekar sekarang di desa-desa menjadi prioritas pembangunan ekonomi rumah tangga. Saat COVID, nasabah mekar itu tumbuh 7,1 juta. Sekarang nasabah mekar itu 12,7 juta. Dan kita dorong lagi menjadi 14,9 juta. Artinya apa? Kalau UMKM kita kuat di desa-desa, dan tepuk tangan sama ibu-ibu yang luar biasa memastikan pada saat COVID terjadi pembukaan lapangan pekerjaan di desa-desa sebanyak 7,1 juta. Tadi saya melihat Pak Wagub, ini mekar ini di Sumatera Utara itu perputaran uangnya 3,3 triliun dengan 844.000 nasabah ibu-ibu mekar. Kalau mana ini bisa ditingkatkan paling tidak 500.000 lagi saja.
ini sesuatu yang luar biasa untuk ekonomi daripada tentunya tidak lain umat juga. Di mana penting sekali kita membangun yang namanya ekonomi kerakyatan. BUMN harus sehat. BUMN harus besar. Karena kenapa? Kita memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negara. Keuntungan kita semua kita berikan kepada negara untuk sebagai program pemerintah. Tetapi kita juga terus mendorong BUMN ini supaya sehat apa? Agar bisa membuat program-program membangun ekonomi keumatan dan kerakyatan secara kontinuitas. Bukan karena saya sebagai menterinya hari ini, tetapi kita membangun sebuah program yang harus berkelanjutan siapapun menterinya. Jangan sampai kita terjebak karena kita menjabat, kita membuat program yang hanya politik dan hanya kepentingan untuk pribadi jangka pendek. Kekayaan tanpa akhlak akan menimbulkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak sama akan menimbulkan tipu daya. Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi hari kebangkitan ekonomi umat. Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, saya hari ini pasti terus mengawal bagaimana keseimbangan ekonomi umat harus menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Harus sama-sama. BUMN yang bekerja, masyarakatnya bekerja, kita merajut untuk membangun kesejahteraan bersama. Kita harus jadikan keseimbangan ekonomi menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai masyarakat Muslim kita terbesar di Indonesia hanya menjadi buih, bukan menjadi ombak. Kalau menjadi ombak harus punya dorongan besar bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak tercerai-berai. Insya Allah kehadiran hari ini tidak lain dengan segala kerendahan hati. Kami ingin membantu merajut yang dinamakan fondasi daripada ekonomi kerakyatan dan juga yang tidak kalah pentingnya ekonomi keumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kami lihat Ketua Umum Himmah Ustaz Abangda Nullah Syagian dapat mendampingi Ayanda. Jadi